Shalom buat anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi. Sekali lagi, Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak yang Amang Guru kasihi ya. Pada hari Minggu ini ya, khotbah untuk kita hari Minggu ini terambil dari kitab Yeremia ya, pasal 1 dimulai dari ayat 4 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi Amang ulangi, mari kita buka kitab kita ya, yang menjadi bahan renungan untuk kita pada hari Minggu ini ya, yang terambil dari kitab Yeremia pasal 1 ya, ayat 4 sampai 8 ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi ya, tadi kita baru saja membaca kisah ya tentang Yeremia ya, tentang Yeremia yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan pada hari Minggu ini, Amang mau tanya nih sama adik-adik sekolah minggu ya. Adik-adik sekolah minggu pernah melihat seorang pelukis nggak ya? Apakah seorang pelukis itu dia pada awalnya sudah langsung bisa menggambar? Iya, tentu tidak langsung bisa menggambar ya. Apakah dia asal coret-coret aja? Iya, tentu tidak. Nah, begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan sudah mengenal kita terlebih dahulu, dan dia tidak melupakan kita, dan dia tidak meninggalkan kita ya adik-adik ya. Dia tidak meninggalkan kita dan dia tidak melupakan kita ya. Jadi ya, inti atau makna dari firman Tuhan pada hari Minggu ini mengajarkan kepada kita, Tuhan mengenal kita sejak kecil. Dia memberikan keberanian serta penyertaan penuh agar kita tidak perlu takut menjadi saksinya. Jadi inti atau makna firman Tuhan pada hari ini yaitu sekali lagi, Tuhan mengenal kita sejak kecil. Dia memberikan keberanian serta penyertaan penuh agar kita tidak perlu takut menjadi saksinya. Jadi Tuhan memberikan kita penyertaannya. Tuhan memberikan kita kuasanya dan penyertaannya sehingga kita tidak perlu takut ya menjadi saksinya. Baik itu ketika di sekolah, baik itu ketika di rumah, dan di mana saja, dan di sekolah minggu juga terutama ya. Sama seperti kisah pada hari ini, yang dimana kisah kita pada hari ini ya berbicara tentang Yeremia ya, yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan ya. Yang pada awalnya Yeremia menolak ya, tetapi Tuhan meyakinkannya, dan Tuhan menyuruhnya untuk tidak perlu takut karena Tuhan akan selalu menyertainya, dan Tuhan akan selalu melindunginya kemanapun dia memberitakan firman Tuhan ya. Kemudian di sini juga Tuhan memintakan kepada kita bahwa dia akan memberikan keberanian ya. Tuhan akan memberikan kepada kita keberanian ya, agar kita tidak perlu takut menjadi saksinya. Menjadi saksinya maksudnya bagaimana, Mang? Iya, memberitakan firman Tuhan yang melalui perbuatan kita ya. Ketika ada teman kita yang mengejek kita dan merendahkan kita ya, Tuhan sudah berada di dalam hati dan pikiran kita, dan ketika Tuhan berada di dalam hati dan pikiran kita ya,
Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu membalas ejekan, membalas hinaan, dan membalas apa yang dilakukan oleh teman kita kepada kita, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan yang mulia, ya. Sama seperti kisah kita pada hari Minggu ini, ya. Kemudian berikutnya, ya, 3 poinnya. Yang pertama yaitu Tuhan 3 poinnya yaitu Tuhan menjaga ya. Poin-poinnya itu Tuhan memakai dan merancang hidup kita sejak kita masih kecil, ya. Jadi yang pertama itu adalah Tuhan memakai dan merancang hidup kita sejak kita kecil, ya. Jadi Tuhan itu ya sama seperti kisah Yeremia ini, ya, yang di ayat 5 ini dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Tuhan sudah berkata demikian kepada Yeremia. Nah, lalu, apakah yang harus kita lakukan, ya? Kita harus tahu bahwa Tuhan memakai dan merancang hidup kita sejak kita masih kecil, ya. Jadi dari kita kecil, ya, Tuhan memakai dan merancang hidup kita. Sama seperti Yeremia, ya. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia ketika dia masih muda. Walaupun Yeremia berkata, ya, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan mengatakan kepadanya, jangan takut, ya. Jangan katakan aku masih muda. Tetapi kepada siapapun aku mengutusmu haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ya, itu kata firman Tuhan pada hari ini kepada Yeremia. Jadi Tuhan menguatkan Yeremia juga untuk kita semua agar kita tidak perlu takut, ya, agar kita tidak perlu khawatir, ya. Karena Tuhan itu mengetahui, ya, dan Dia merancang hidup kita, ya, sejak kita masih kecil. Ya, Tuhan mengetahui dan merancang hidup kita sejak kita masih kecil. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, jangan katakan aku masih muda atau aku tidak bisa, ya. Di ayat 6 dikatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda, ya. Tentu ada penolakan dari Nabi Yeremia, tentu ada penolakan dari Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan, ya. Jadi melalui poin yang kedua ini, ya, kita dimintakan bahwa kita tidak boleh mengatakan, jangan katakan aku masih muda dan aku tidak bisa, tapi katakanlah bahwa aku siap dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya meskipun aku masih kecil, ya. Nah, sekarang Amang mau tanya nih, ya. Kira-kira kalau mengendarai mobil yang disuruh atau yang dipakai itu anak kecil atau orang dewasa? Iya, pasti yang dipakai adalah orang dewasa, ya. Kemudian, ya, kalau disuruh mengangkat lemari, ya, yang disuruh itu mengangkat lemari itu adalah orang dewasa atau anak kecil? Iya, orang dewasa, ya. Tapi meskipun begitu, ya, meskipun kita masih kecil, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan juga bisa memakai kita, ya. Contohnya membantu mama di rumah, membuang sampah sembarangan, ya, lewat membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kita harus memakai tempat sampah, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, ya, sehingga
kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, ya. Sehingga kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, ya. Bagaimana kalau di sekolah, ya di sekolah kita bisa belajar dengan rajin, ya, tidak ribut dengan teman, ya, tidak mengejek teman dan lain sebagainya. Begitu juga di sekolah minggu, ya. Tuhan juga memberikan kita, ya, pasti Tuhan memberikan kita beragam karunia atau beragam talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa membaca firman Tuhan, ada yang bisa menghafal ayat dan lain sebagainya. Maka ketika Tuhan mengutus kita dengan karunia yang sudah ada pada kita itu seperti kisah pada Yeremia ini, ya, jangan katakan aku masih muda, aku tidak bisa, ya. Ketika kita diminta untuk memimpin doa ke depan, misalnya pada ibadah sekolah minggu, mari kita lakukan, ya. Jangan takut, ya. Jangan katakan aku tidak bisa, Kak, atau aku tidak bisa, Bang, di dalam memimpin doa untuk anak sekolah minggu. Tapi marilah, ya, kita mau bersedia dipakai oleh Tuhan, karena Tuhan sangat senang ketika anak-anak, ya, atau, ya, anak-anak atau orang-orang yang dikasihinya, ya, mampu atau mau untuk jadi pembawa firman-Nya atau pembawa berita sukacitanya, sehingga dia bisa memakai kita menjadi alat sukacitanya, ya. Yang kemudian, yang terakhir atau yang ketiga, Tuhan menyertai dan memberi keberanian, ya. Tuhan menyertai dan memberi keberanian, ya. Kemudian di ayat 8 dikatakan, jangan takut, ya, pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman. Jadi setelah Yeremia mengatakan itu, ya, setelah Yeremia mengatakan, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, ya, aku masih muda. Tapi Tuhan menegaskan kepadanya di ayat terakhir, di ayat 8, jangan takut, ya, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, ya. Artinya Tuhan memberikan keberanian, ya, kepada Yeremia. Tuhan memberikan keberanian kepada Yeremia untuk bisa memberitakan firman-Nya kemanapun Yeremia pergi, kemanapun Yeremia melangkah, ya, Tuhan akan memberikan keberanian. Tuhan akan selalu menyertainya. Dan begitu juga untuk kita, ya. Tuhan akan selalu menyertai dan memberikan kita keberanian, ya. Jadi kita jangan takut ketika ada masalah, ya. Baik itu di sekolah, di rumah, maupun di sekolah minggu, ataupun di mana saja, ya. Ketika kita menghadapi masalah, jangan takut, tapi mari kita menghadapi masalah, ya. Ketika contoh nih, ketika kita tidak bisa mengerjakan PR, ya, kita bingung bagaimana caranya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya, sehingga Dia memberikan petunjuk atau keberanian kepada kita, sehingga kita bisa mengerjakan tugas kita. Begitu juga ketika kita dimarahi oleh orang tua kita, ya, ketika kita padahal kita melakukan hal yang benar, kita dimarahi, mintalah penyertaan Tuhan, sehingga kita diberikan keberanian untuk mengatakan yang benar, dan untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu adalah salah, ya. Begitu juga, ya, untuk kita semua. Sekali lagi, ya, Amang punya slogan nih, aku masih muda, ya. Sekali lagi slogannya ini, aku masih muda tetapi aku berani karena Tuhan menyertai aku. Sekali lagi, mari kita ikuti slogannya secara bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku masih muda tetapi aku berani karena Tuhan menyertai aku. Iya. Jadi melalui slogan ini kita diingatkan bahwa meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan akan selalu senantiasa menyertai dan melindungi anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang disayanginya, ya. Dan anak-anak yang mampu berani memberitakan firman-Nya. Meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan bisa memakai kita lewat
cara bicara kita, lewat tingkah laku kita dan lain sebagainya. Tuhan bisa memakai kita juga lewat hal-hal kecil seperti yang Amang bilang tadi, membantu orang tua di rumah, membuang sampah pada tempatnya, dan ya berbicara yang sopan ya kepada orang lain, ya tersenyum ya, sehingga Tuhan bisa melalui kita, Tuhan bisa memberikan berkatnya juga pada orang lain ya. Berkat itu bukan hanya soal materi, tapi juga soal sikap dan tingkah laku kita ya. Ketika orang melihat sikap kita, ketika orang melihat tingkah laku kita, mereka pasti akan merasa terberkati, merasa merasa terberkati lewat sikap yang kita berikan kepada mereka, sehingga Tuhan akan senang kepada anak-anak yang takut akan Dia ya, dan Tuhan akan selalu menyertai anak-anak yang taat kepadanya dan yang mau disuruh olehnya untuk memberitakan firman-Nya melalui sikapnya. Terima kasih, demikian firman Tuhan yang membawakan untuk hari Minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.